menggunakan R di macOS. Berbeda dengan video tutorial yang untuk Windows yang dibagi 3 video. Untuk yang macOS, karena keterbatasan waktu, akan saya buatkan jadi 1 video saja. Ya, sekarang kita bisa buka dulu R yang sudah kita download. Kita akan atur untuk membuat working directory yang kita inginkan ya. Kita bisa get wd buka kurung tutup kurung untuk tahu sekarang kita ada di mana. Working directory-nya selalu kita set wd, kita pakaikan file yang kita mau ya. Kita bisa buka di startdash. Lalu sebentar, kita bisa get info ya. Dan kita kopikan ininya, path name-nya kita paste, lalu kita tambahkan nama filenya startdash. Begitu, lalu kita enter ya, berarti ini sudah masuk, sudah terdaftar ya. Nah, sekarang kita akan save daripada ini ya, supaya kita jangan nanti berubah-berubah lagi. Kita save di file, lalu save ya, nanti keluar lconsole.txt ya, disimpan di file yang kita mau ya, di startdash misalnya. Save, sudah ya, sudah ada di startdash ini ya. Nah, nanti kita bisa keluar ya. Nah, ketika kita masuk, kita pakaikan ini rconsole ini .txt ya. Kita buka, klik kanan ya, berarti kalau di trackpadnya bisa dipakaikan 2 jari, lalu di open with R. Nah, nanti dia akan masuk ke working directory yang kita mau secara otomatis ya. Makanya di sini ada sedikit perbedaannya. Nah, lalu kita bisa sekarang langsung menggunakan fitur scan tadi ya. Fitur scan dan fitur list. Pertama kita pakai dulu konsolnya, nanti baru kita pakai scriptnya ya. Kalau di konsolnya kita bisa save dulu ya data yang kita punya. Misalnya saya sudah punya data, nah ini data angka acak ya, sejumlah 10 kali 10, ada 100 data di sini. Kita bisa kopikan ya. Kita copy. Kita masukkan datanya ke text editor ya. Text edit di sini. Ya, text editnya kita buat make plain text. Lalu paste datanya. Nah, ini data yang sudah di save, baru kita save ya. Jadi gunakan text edit ya. Lalu kita save, bisa kita save lagi di tempat yang sama sebagai namanya misalnya data 1 gitu ya. Save. Lalu kita akan gunakan R untuk kita masukkan ke dalam ini datanya ya. Kita bisa gunakan misalnya angka gitu ya. Sebagai variabelnya kita akan coba, saya buat komentar dulu, adalah memasukkan data ke daftar data ya. Kita akan gunakan angka misalnya ya. Tanda panah ke kiri boleh, sama dengan boleh. Kita sekarang akan coba dengan panah ke kiri. Scan ya. Scan atau gini dulu, list dulu ya. Kita akan coba dengan list dulu ya. List, lalu masukkan angka yang kita ingin, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, lalu kalau kita mau mengetahui isi data, mengetahui isi daftar data, kita bisa pencet aja angka lalu keluar angkanya ya. Nah, atau kalau kita mau ganti ya, mengganti isi daftar data, kita bisa gunakan sama variabel yang kita pakai ya, daftar data yang kita pakai, lalu kita gunakan misalnya list 70 84
12, 10 misalnya ya. Lalu kita enter, sudah diganti. Lalu kita mau tahu ya nilainya, maka sesuai yang kita ubah. Sekarang kita akan gunakan fitur scan ya. Menggunakan perintah scan. Ya, lalu kita pakaikan dengan cara apa? Sama tadi angka, bisa kita gunakan variabel yang sama aja. Ya, lalu scan dalam kurung nama datanya itu data1.txt. Nah, dia sudah membaca 100 item, lalu kita bisa pakai untuk semua hal yang kita butuhkan di sini ya. Kalau misalnya kita mau tahu angka apa saja yang ada, kita bisa angka, dia akan tampilkan datanya semua ya. Nah, itu. Jadi sampai di sini dulu mungkin ya. Kita akan lanjut ke bagaimana cara menggunakan R script-nya ya. Nah, R script-nya bisa kita buat ya dengan cara kita buka di sini, lalu new document. Nah, ini adalah R script-nya ya. Ini adalah jendela untuk memasukkan R script-nya. Nah, nanti ada sedikit perbedaan bahwa ini tidak bisa langsung di-run, atau mungkin bisa langsung di-run tetapi saya belum menemukan caranya. Ya, saya belum menemukan caranya untuk bisa run langsung sebagaimana kalau yang kita lihat di Windows. Tapi sementara ada cara yang bisa kita pakai nanti ya. Nah, kita kan tadi sudah masukkan data ke dalam suatu variabel daftar data berupa nama angka ya. Nah, sehingga kita sekarang mau mencari dulu misalnya beberapa informasi dari data tersebut menggunakan perintah-perintah yang mungkin ya. Misalnya sekarang saya mau lagi-lagi saya mau mengetahui isi dari daftar data yang kita miliki sekarang ya, yaitu kita masukkan angka nanti. Lalu saya mau mengetahui misalnya nilai min dari data yang kita miliki, maka tuliskan min dalam kurung angka. Lalu kita misalnya mau mengetahui mediannya, maka tulis median dalam kurung angka. Kita mau tahu standar simpangan bakunya, kita bisa tulis SD dalam kurung angka. Nah, atau misalnya kita mau mengetahui varians, kita bisa tulis var angka ya. Dan perintah-perintah lainnya Anda bisa masukkan di sini. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa agak sedikit berbeda dalam cara kita merun ini ya. Kalau kemarin bisa langsung di run ya kalau di Windows. Kalau di sini saya belum menemukan caranya, jujur aja. Sehingga caranya ketika Anda mengerjakannya ini ya udah Anda tinggal select all, lalu Anda copy, Anda paste di sini. Nah, lihat. Ketika Anda paste tidak langsung run dia ya. Anda butuh enterkan dulu dia. Nah, ketika Anda enter, nanti dia baru keluar semua hasilnya. Anda mau tahu isi daftar datanya tadi kan? Lalu saya masukkan perintah angka, lalu dia kasih datanya. Ketika mau tahu nilai min langsung keluar datanya. Begitupun seterusnya sampai dengan variansnya ya. Nah, jadi ada sedikit perbedaan, tapi ini sebenarnya tidak berpengaruh. Nanti ketika Anda menggunakan Windows, mau Anda kopikan dulu itunya skripnya lalu Anda paste juga bisa. Cuma berbedanya di sini adalah ketika kita pakai Mac, saya belum menemukan cara untuk langsung ya. Kalau tidak langsung sama dipakai di Windows sama dipakai di Mac. Cuma kalau untuk yang langsung saya belum menemukan yang di Mac. Baru yang di Windows ya. Nah, ini bisa kita save. Ya, kita bisa save ini. Maaf. Kita bisa save ya. Sebagai misalnya script 1 ya. Nah, ini ya. Nanti bisa di
pakai ya. Apabila nanti ada cara yang lebih gampang akan saya cari tahu dulu ya. Nah, tapi ini cara yang bisa kita pakai sementara untuk menggunakan script di macOS. Sekian gabungan dari cara kita tadi melakukan memasang setup working directory kita, lalu kita save ya untuk bisa diakses lagi langsung dengan working directory yang kita inginkan. Lalu bagaimana menambahkan perintah di konsol dan bagaimana membuat script, menambahkan perintah di script dan menjalankan perintah pada script di konsol kita langsung ya. Itu saja. Sekian, terima kasih.